Audio Jungle. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan hadis kita, hadis yang ke-388. At-targhib fi ijabatil muadzin wa bimadza yujibuh wa ma yaqulu ba'dal adzan. Bab tentang motivasi menjawab adzan, ya, dan bagaimana cara menjawab orang yang adzan, dan apa yang diucapkan sesudah azan. Jadi ada 3 hal yang beliau tulis dalam bab ini tentang motivasi menjawab orang yang azan. Hadis yang pertama, hadis riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar orang azan, maka ucapkanlah, bacalah seperti apa yang diucapkan oleh orang yang azan. Yang azan mengucapkan Allahu Akbar, kita pun mengucapkan Allahu Akbar. Ini dalil umumnya tentang perintah untuk menjawab orang yang azan. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seseorang melantunkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Sebelum nanti dirincikan jawaban hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah beda, ya, dengan ucapannya. Kata Nabi SAW, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Berarti ini khitab kepada yang menjawab azan atau yang dengar azan. Setelah azan dikumandangkan, maka perintah yang pertama sebelum membaca doa sesudah azan adalah perintah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi mungkin sering kita lupakan. Jadi setelah La ilaha illallah, ya, sebelum kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kita jawab dulu tuh La ilaha illallah, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Memang yang ada kaitannya dengan ucapan, bacaan, itu seakan-akan salawat ini selalu mendampingi, mengiringi. Di dalam doa didahului dan diakhiri dengan salawat. Ya. Di dalam khutbah pun juga demikian. Di samping perintah doa kepada muslimin muslimat, juga perintah untuk berselawat. Di dalam tasyahud begitu juga. Di samping bacaan tasyahud, juga bacaan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi salawat itu ada yang menempel dengan bacaan lain, ada yang terkait dengan kewajiban lain, seperti tadi rukun khutbah, kemudian termasuk bacaan salat dan seterusnya. Ada juga perintah berselawat secara bersendirian.
nggak terkait dengan waktu tertentu, nggak terkait dengan bacaan yang lain, nggak terkait dengan itu. Pokoknya selawat aja, ujuk-ujuk gitu ya. Nggak harus di dalam salat, nggak harus di tengah-tengah khutbah, ya. Nggak harus ketika kita berdoa kepada Allah, udah ujuk-ujuk selawat aja gitu. Ini ibadah tersendiri. Kalau tadi ibadah yang terkait dengan ibadah yang lain. Jadi ini kaitannya juga dengan adzan, terkait dengan adzan. Sesudah adzan kita diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, baru kemudian doa sesudah adzan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Adapun yang sendirian tadi itu hadis Nabi SAW, aksiru minas salati wassalami alayya, perbanyaklah salawat dan salam kepadaku, terkhusus di hari dan di malam Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian dipertontonkan oleh Allah kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayhi, salawat kalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Dan pasti Nabi SAW tidak semata ngabarin salawat kita diperlihatkan oleh Allah kepada beliau, tapi pasti ada responnya, pasti ada balasannya. Di samping balasan dari Allah, dan balasan dari Allah sebenarnya sudah cukup. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali lipat. Padahal satu selawat dari Allah sudah cukup. Arti selawat dari Allah adalah rahmah, ampunan. Dengan berselawat dapat itu yang kita minta dengan redaksi doa. Ternyata dengan selawat sudah terangkum di dalamnya ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, salawat balasan dari Rasulullah. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada seorang muslim menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku ke dalam jasadku untuk aku menjawab salamnya. Dapat dari Allah, kemudian dapat dari Rasulullah SAW. Juga melibatkan para malaikat. Di antara yang menyibukkan malaikat adalah malaikat yang Allah khususkan untuk mencari orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW, untuk kemudian menyampaikannya kepada beliau. Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertebaran untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi dipersembahkan dengan cara yang istimewa. Kita bisa saja ngasih hadiah kepada seseorang lewat paket misalkan, lewat kiriman. Tapi beda kalau seandainya kita sendiri yang menyerahkannya. Ini malaikat delegasi Allah datang khusus mencari orang yang berselawat kepada Rasulullah untuk kemudian mempersembahkannya kepada beliau, untuk kemudian menyampaikannya kepada beliau. Jadi seakan-akan itu nggak cukup dengan salam balasan dari Allah yang 10 kali lipat, kemudian balasan salam dari Rasulullah, tapi juga melibatkan malaikat untuk mempersembahkan salam kita kepada Rasulullah SAW. Dan utamanya lagi kata ulama, setiap nama kita disebut dilaporkan oleh malaikat kepada Rasulullah, Rasul akan membalas salam kita dengan menyebut nama orang tua kita. Ya. Nah, ini yang kata ulama makna daripada albir, bakti kepada orang tua, include itu dalam salawat, include bakti kepada orang tua, karena dengan sebab kita nama orang tua kita disebut oleh Nabi SAW. Nah, belum lagi tadi makhluk-makhluk Allah yang menjadi saksi salawat kita kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Nabi, kalau kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu, kata Nabi, karena sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tsumma sallallahu liyal wasilata, kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah. Ini poin-poinnya, apa yang kita baca selawat, kemudian mintain wasilah. Nah, nanti nggak cukup Rasulullah mengajarkan redaksinya.
habis ini, habis ini, habis ini. Tapi redaksinya gimana? Nabi langsung yang ngajarin redaksinya. Dan ini poinnya saja disampaikan. Mintalah wasilah kepada Allah untukku. Nabi jelaskan apa itu wasilah, sehingga kita perlu mintakan kepada Allah untuk Rasulullah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam surga yang hanya untuk satu manusia saja. Dan aku berharap akulah orangnya. Karena fasilitas kalau melekat kepada orang yang mulia, pasti fasilitas itu akan dirasakan oleh yang lain. Karena Nabi SAW itu disifati sebagai orang yang rauf, orang yang rahim, orang yang karim, orang yang pemurah. Wasilah itu salah satunya untuk memberi syafaat kepada orang-orang tertentu. Ya. Ada syafaat yang seharusnya masuk neraka jadi nggak masuk neraka. Ada syafaat untuk mengeluarkan yang sudah ada di neraka. Ada syafaat untuk meninggikan derajat di dalam surga. Udah masuk surga, tapi mungkin derajatnya biasa. Tapi dengan sebab syafaat dari Nabi, derajatnya jadi naik. Ini macam-macam syafaat daripada Rasulullah. Yang kesemua itu termasuk di dalam kalimat wasilah. Ya. Kemudian sebagiannya menyebutnya sebagai tawassul. Tawassul itu kitanya yang meminta wasilah. Sedangkan kedudukan itu sendiri namanya wasilah, minta kepada Allah agar diberikan kepada Rasulullah. Faman sa'ala liyal wasilata, lalu apa manfaatnya kita mintakan wasilah itu kepada Allah untuk Rasulullah? Barang siapa yang memintakan untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, maka pastilah baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Ya. Itu jaminan Nabi SAW. Seseorang akan dapat syafaat, ya, kalau dia memintakan wasilah kepada Allah untuk Rasulullah setiap selesai azan. Dan ini syafaat ini bukan syafaat uzma yang bahkan diberikan juga kepada orang kafir, tapi ini syafaat khusus, ya. Tadi untuk mengkhususkan, untuk mengistimewakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil umum tentang perintah berselawat dan berdoa sesudah azan. Ini diantara waktu yang mustajab berdoa sesudah azan menjelang iqamah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-muadzin. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim, tapi secara rinci, secara detail. Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum, kemudian seseorang di antara kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi asyhadu an la ilaha illallah. Yang dengar berkata juga asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, ketika kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, yang mendengar menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin membaca hayya 'alal falah, kita yang mendengar membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikutin lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca la ilaha illallah, lalu kita menjawab la ilaha illallah min qalbih. Yang bacaan itu dia baca dari hatinya, dengan ikhlas. Dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pahala singkat, ya. Kalau kadang-kadang redaksi lain maka akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 10 kejahatan, ditinggikan 10 derajat. Nah, ini langsung to the point, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Mungkin saja kalau pahala lain dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa. Kalau dosanya lebih dari 10, perlu amalan lain lagi untuk menghapuskannya. Kalau ini dakhalal jannah, masuk surga. Berarti alama kana alaihi minal itsmi. Walaupun ada dosanya, tapi ada kepastian surga baginya. Walaupun sedikit amal kebaikannya, tapi ada kepastian surga baginya. Ya. Dakhalal jannah. Nanti amalan-amalan yang lain yang istimewa, ini kan sekedar ringan doang nih, orang baca orang azan kita jawabin gitu ya. Masa ujuk-ujuk langsung masuk surga gitu. Dan ini yang
konteksnya begini, kata ulama, kepastian masuk surga walaupun di ujung gitu ya. Tapi kalau amalan-amalan yang istimewa yang juga balasannya surga, maksudnya masuk surga bersama dengan orang yang lebih dahulu masuk surga. Kalau amalannya lebih tinggi lagi, juga pahalanya masuk surga, maksudnya masuk surga tanpa dihisap oleh Allah SWT. Jadi judulnya sama-sama masuk surga, tapi tingkatan yang paling tinggi masuk surga tanpa dihisap. Tingkatan yang sesudahnya masuk surga bersama-sama dengan orang yang dahulu masuk surga, lebih duluan masuk surga dibanding yang lain. Ma'as-sabiqin al-awwalin, dikatakan bersama dengan orang yang terlebih dahulu masuk surga. Kemudian yang berikutnya masuk surga. Nah, walaupun tidak tanpa dihisab, walaupun tidak masuk di awal-awal bersama dengan orang yang masuk duluan. Nah, ini kalimat masuk surga. Amalan ini maka dia akan masuk surga. Itu nggak mutlak, ya, sama gitu ya. Kata-kata masuk surga bisa juga diartikan setelah singgah dulu di neraka, kalau masih tersisa dosa-dosanya yang perlu dibersihkan. Nah, tapi tadi misalkan syafaat dari Nabi SAW, dengan sebab itu bisa saja yang seharusnya mampir dulu di neraka ternyata nggak pakai mampir dulu di neraka, langsung masuk surga. Ini supaya kita bisa memahami redaksi hadis yang tidak bertabrakan dengan redaksi hadis yang lain. Ya ini kata masuk surga, ya ini masuk jawab adzan doang masuk surga. Itu bahasa kitanya itu ya, ini sebagai sugesti, ya, motivasi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ente jawab adzan begini pahalanya gitu. Tapi ya, ketika kita sandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka rinciannya perlu dirincikan. Ini masuk surga. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab? Yang 70.000. Ya. Nabi katakan, humul ladina la yarqun wa la yastarqun, yaitu orang yang tidak meruqyah, ya, dan tidak minta diruqyah. Enggak disebut salatnya sekian rakaat, enggak disebut puasa sunnahnya, enggak disebut, enggak. Satu doang syaratnya, alladzina la yarqun wa la yastarqun. Dan ini juga perlu penjelasan ulama. Apa makna la yarqun wa la yastarqun? Kemudian apa korelasinya antara tidak melakukan praktek itu dengan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kaitannya dengan keimanan yang kuat, kaitannya dengan keyakinan yang mantap. Nah, sama seperti misalkan kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kalau sakit hanya mengadu kepada Allah saja. Walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah, hanya mengadu kepada Allah. Nabi Ayyub alaihissalam begitu juga. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya mengadukan keluh kesahku dan juga penyakitku kepada Allah, enggak kepada yang lain. Ini bukan menafikan berobat, ya. Karena dalam riwayat Rasulullah juga berobat, ya. Bahkan saking banyaknya orang yang datang ingin mengobati Rasulullah sampai membuat Sayyidatuna Aisyah jadi pandai, jadi ngerti urusan obat. Jadi orang ditanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, kenapa kau pandai mengobati orang, ya? Pandai meracik obat untuk orang. Beliau cerita ketika Rasulullah sakit banyak orang yang datang. Ini pakai ini obatnya ini obatnya ini. Itu di memorinya Aisyah itu terekam. Ya. Walaupun tidak secara spesifik Nabi SAW mempraktekkan pengobatan-pengobatan tertentu. Gitu. Apa minum ini, apa minum itu, apa pakai ini, apa pakai itu. Nggak ada spesifik riwayat yang menjelaskan itu. Tapi justru itu jawaban Sayyidatuna Aisyah. Kenapa beliau pandai? Dikatakan sahabat Nabi yang paling pandai mengerti masalah pengobatan Aisyah. Di samping kepandaiannya dalam masalah ilmu, di samping banyaknya riwayat hadis yang dia riwayatkan, di samping kecerdasannya secara khusus, ya, yang Nabi SAW sebut afqahu nisa'i ummati Aisyah. Tapi masalah kedokteran juga begitu, masalah pengobatan Aisyah radhiyallahu anha begitu. Nah, ini
Tadi untuk kita memahami redaksi dengan redaksi hadis dengan perbedaan-perbedaannya. Ini katakan dakhalal jannah, yang ono dikatakan dakhalal jannah, tapi dengan rinciannya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang membaca sesudah mendengar azan. Nah, ini rincian doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, duhai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Jadi yang memanggil kita manusia dengan lantunan azan, tapi hakikat pemilik panggilan itu adalah Allah. Jadi yang datang memenuhi panggilan azan, hakikatnya dia memenuhi panggilan Allah. Bukan siapa yang azan, bukan siapa yang manggil dia lewat azan. Karena dia hanya sebagai muballigh, hanya sebagai penyampai, penyuara. Tapi hakikatnya yang menyuruh, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita memberatkan nilai azan atau memberatkan nilai salat berjamaah. Lagi ngantuk ya, lagi sibuk, lagi ini sekali Allah panggil itu. Bukan si anu panggil, si anu yang azan gitu ya. Kalau si anu mungkin kita pandang remeh, kita pandang biasa. Tapi oh, ini panggilan Allah. Nah, ini kalau redaksi hadis Aisyah, Rasulullah SAW ngobrol bersama kami, keluarga beliau, istri-istri beliau. Ya, kadang bercanda. Tapi ketika azan berkumandang, qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Rasul akan langsung bangkit seakan-akan beliau enggak kenal kita, kita enggak kenal beliau. Udah jalan aja gitu. Padahal tadi asik ngobrol gitu ya. Tapi ketika azan dikumandangkan udah langsung jalan gitu. Seakan-akan kita enggak kenal atau beliau enggak kenal kita. Itu gambaran ya. Nabi SAW ya, menyebut redaksi doa pertama, ya Allah, duhai sang pemilik panggilan yang sempurna ini, as-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang akan ditegakkan. Siapapun imamnya, hakikatnya kita berdiri di hadapan Allah. Tadi siapapun muadzinnya, hakikatnya kita memenuhi panggilan Allah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad, ya Rasulullah SAW, al-wasilah, tadi posisi khusus yang ada dalam surga, wal fadilah, dan keistimewaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah untuknya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Al-maqam al-mahmud, kalau tadi wasilah adanya di dalam surga, al-maqam al-mahmud adanya di padang mahsyar. Dan itu pun hanya untuk satu orang, sebagaimana wasilah hanya untuk satu orang, dan itu diberikan kepada Rasulullah. Al-maqam al-mahmud juga hanya untuk satu orang, dan itu dipastikan hanya untuk Rasulullah. Datang kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kami sudah tenggelam dengan keringat kami sudah letih dengan kondisi di padang mahsyar. Tolong doakan kami agar keluar dari situasi ini, walaupun ke neraka." Nggak apa-apa dah ke neraka. Redaksinya begitu. Walau ilan nar, walaupun ke neraka. Saking udah nggak tahannya di padang mahsyar, puluhan tahun mereka ada di padang mahsyar. Adam nyerah, angkat tangan. Dah, aneh pernah makan buah khuldi, buah yang terlarang. Saya nggak tahu Allah ampunin apakah nggak. Pergi kepada yang lain. Setiap nabi yang didatangi selalu menyampaikan alasannya. Nabi Musa bahkan mengaku, saya pernah bunuh orang. Nabi Ibrahim mengaku, saya pernah bohong 3 kali di dunia. Nabi Nuh mengaku, saya pernah doain kebinasaan buat umat saya. Semua nabi menyebutkan kesalahannya kecuali Nabi Isa. Yang terakhir baru kepada Rasulullah. Kata Nabi, analah, anda yang bakal minta kepada Allah. Beliau sujud di bawah aras, kemudian Allah katakan, angkat kepala wahai Muhammad, berilah syafaat, aku akan berikan syafaat kepadamu. Ada semua dapat syafaat, kafir, muslim, semua dapat syafaat. Syafaat penentu masir, penentu nasib. Yang neraka ke neraka, yang surga ke surga. Yang penting keluar dari situasi ada di padang mahsyar. Ini disebut dengan al-maqam al-mahmud, yang tadi hanya juga untuk satu orang doang. Halat lahu syafaati, siapa yang membaca doa itu, maka ia pasti akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat.
Hadis juga riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai wa Ibnu Majah. Ini cuma minus Imam Muslim. Jadi yang 5 kan perawi hadis yang utama ada 6. Ini 5-5-nya meriwayatkan hadis ini minus Imam Muslim. Padahal dengan satu Imam Bukhari saja sudah cukup itu untuk menguatkan status hadis. Apalagi ini kelima-limanya meriwayatkan. Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dengan Ibnu Majah. Tadi cuma minus Imam Muslim. Karena riwayat-riwayat yang sebelumnya justru riwayat Imam Muslim yang merinci status atau isi doa. Adapun doanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim hanya mengatakan setelah ini ucapan ini, setelah ini ucapkan ini, setelah ini ucapkan ini, maka pasti dia akan masuk surga. Nah, ini pasti dia akan dapat syafaat. Jadi kita mengkaitkan itu, dia dapat surga karena dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa langsung disebut masuk surga? Itu ujungnya yang disebut. Yang baca ini bakal masuk surga. Tapi yang di sini nyebutin prosesnya. Dia akan dapat syafaatku. Maknanya setelah dapat syafaat Nabi, kemudian nanti akan menjadi sebab dia masuk surga. Jadi tidak ada pertentangan makna daripada hadis. Walaupun redaksinya berbeda, yang satu bilang mengatakan masuk surga, yang satu mengatakan dapat syafaat. Ini ulama gabungkan, dia dapat syafaat, yang kemudian dengan syafaat itu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini beberapa riwayat tentang redaksi adzan di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih banyak lagi hadisnya yang nanti akan nambahin rincian tentang keutamaannya, termasuk jaminan doa kita diijabah oleh Allah setelah membaca doa adzan. Tadi dengan rincian selawat kepada Rasulullah, kemudian baca doa adzan. Nah, setelahnya minta apa yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan jaminan doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kembali akan ditanya. Ada yang mau bertanya silakan. Di belakang saya. Kalau ada muadzin itu yang mendengar itu kalau diucapkan dalam hati aku apa itu bicara langsung, doa langsung itu ada perbedaannya kan? Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya ini memang ya, kalau Imam Al-Ghazali membedakan, kalau redaksinya falyaqul hendaklah mengucapkan ya, atau kalau dalam bab salat bahasanya falyaqra hendaklah dia membaca. Nah, kata-kata membaca kata Imam Ghazali tidak cukup kalau dibacanya di dalam hati ya. Falyaqul hendaklah dia ucapkan ya. Maka walaupun di sini karena ini bukan berkaitan dengan rukun, kalau dalam salat berkaitan dengan rukun. Kalau dia nggak baca Fatihah dengan lisannya, dia hanya cukupkan dengan hatinya, tidak sah dalam bab salat. Tapi dalam bab bacaan zikir dalam hati, bacaan doa dalam hati dan seterusnya, karena ini bukan perkara wajib gitu ya, perkara-perkara sunnah, masih ada toleransi ulama yang mengatakan bahwa karena redaksi hadis ini bisa ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Allah tadarruan wa khufyah. Khufyah artinya khafi, secara tersembunyi. Apakah tersembunyi itu orang lain nggak dengar walaupun kita membaca, atau tersembunyi itu artinya kita baca di dalam hati. Potensi dua arti itu terpenuhi dalam redaksi khufyah. Jadi yang mengartikan orang lain yang nggak tahu walaupun kita baca ya. Bacaan yang hanya kita doang yang dengar gitu ya. Dengar, baca, kita dengar, tapi tetangga kanan kiri kita, orang yang ada di samping kanan kiri kita nggak dengar gitu. Atau khufyah tadi itu ya, artinya membacanya di dalam hati. Nah, jadi ini masih teradopsi dalam riwayat ini. Maka kalau seandainya
seseorang dalam kondisi tertentu, keadaan tertentu, dia tidak bisa mengucapkannya dengan lisannya, tapi dia membacanya dengan hatinya, ya, insya Allah masih terpenuhi dengan riwayat tadi itu. Kecuali tadi bacaan-bacaan yang rukun, apalagi di dalam salat. Jadi kaitannya dengan afdalnya jelas dengan ucapan, sama seperti membaca Quran, ya. Mungkin ada yang ini bacaan di luar sholat gitu ya, kita imror tuh ngelewatin dengan mata kita, gitu ya, tidak melafazkannya dengan lisan kita. Nah, itu kurang pahalanya berbanding dengan yang membacanya, karena melibatkan mulut, melibatkan telinga, mulut membaca, kemudian telinga mendengar bacaan. Jadi kalau masalah boleh, ya mungkin boleh, tapi masalah afdal, jelas afdalnya dengan mengucapkan dan membacanya. Allah. Ya. Tadi